Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pembacaan kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah, karya dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Seperti biasa, marilah dalam pembukaan majelis ini, majelis Raudhatul Azhar, kita sama-sama membacakan Al-Fatihah kepada dalam momen Hari Santri, dalam momen pembacaan kitab Hadratus Syekh, kepada khususnya kepada Hadratus Syekh dan semua ulama yang berperan dalam mendirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia secara khusus, di seluruh dunia secara umum. Begitu juga kepada semua orang yang berperan dalam menyebarkan Islam, semua orang yang berperan, baik yang diketahui ataupun yang tidak, dalam mengajarkan, membumikan Al-Quran dan hadis di bumi Nusantara ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kemarin setelah membahas ada 6 kelompok yang tersebar di eranya Hadratus Syekh. Ada 6 kelompok yang tersebar masuk ke Nusantara. Maka dilanjutkan dengan bahwasannya yang dari ke-6 kelompok tersebut, yang benar adalah kelompok pertama, atau di sini membahas tentang makna dari as-sawadul a'zam, makna dari kelompok yang paling banyak yang diisyaratkan oleh Nabi dalam beberapa hadisnya. Faslun fi bayani khuttatis salafis salih wa bayanil murad bis sawadil a'zam fi hadzal hin. Siapa yang dimaksud dengan sawadul a'zam dalam hadis-hadis Nabi? Wa bayan ahammiyatil i'timad bi ahadil madzahib al-arba'ah, dan menjelaskan tentang pentingnya berpegang teguh dengan salah satu 4 dari 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada, yang eksis sampai saat ini di dunia internasional. Idza fahimta ma dzukira 'alimta anna al-haqq ma'as salafiyyin alladzina kanu 'ala khuttatis salafis salih. Kalau kamu paham ini, maka yang disebutkan tadi, maka kamu tahu bahwasanya kebenaran itu bersama dengan salafiyin. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya istilah yang digunakan oleh Hadratus Syekh dalam kitab ini, salafiyin, yang dimaksud adalah orang-orang NU atau orang-orang yang mengikuti pemahaman ulama-ulama mu'tabarin, ulama-ulama terdahulu. Diistilahkannya dengan salafi, karena di era sekarang istilah ini sudah berubah maknanya, sudah terjadi pergeseran makna. Yang dimaksud salafi, yang dimaksud oleh Hadratus Syekh dalam kitab ini dengan salafi yang istilah salafi di era saat ini. Maka yang dimaksud salafiyin, yang dimaksud Hadratus Syekh adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti salah satu madhab dalam fikih, mengikuti salah satu madhab dalam berakidah, salah satu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga mengikuti Thariqah Junaid Al-Baghdadi atau Al-Ghazali dalam bertasawuf. Wahum al-muwafiquna ulama al-haramain asy-syarifain. Mereka fa innahum as-sawadul a'zam, karena merekalah yang dinamakan sebagai sawadul a'zam, orang mayoritas terbesar, karena mereka yang sesuai dengan pendapat dari ulama ul haramain,
Begitu juga yang dimaksud oleh Hadratus Syekh ulama al-Haramain dalam kitab ini bukan ulama Haramain saat ini. Karena saat ini Saudi Arabia secara umum itu dikuasai dengan pemahaman Wahabi. Sehingga banyak yang mengajar di Masjidil Haram di Mekah atau di Madinah itu dari kelompok-kelompok Salafi. Maka yang dimaksud oleh Hadratus Syekh dalam kitab ini adalah ulama-ul Haramain pada tempo dulu. Pada saat itu banyak sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajar kitab-kitab mu'tabarah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Seperti Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Zain bin Smith dan lain-lain. Atau kalau ditarik ke masa sebelumnya Syekh Hasan Masyad misalnya, dan lain-lain. Wa ulama al-Azhar Syarif, begitu juga dengan ulama Azhar Syarif. Nah, kalau ulama al-Azhar Syarif sampai saat ini masih sama. Banyak sekali kesamaan antara paham atau cara NU beramal dengan apa yang pemahaman agama yang diserap oleh ulama-ulama al-Azhar. Bahkan banyak sekali kitab-kitab di Indonesia yang dijadikan rujukan, yang dijadikan pengajian di pesantren-pesantren itu justru karya karangan dari ulama-ulama dari Mesir, ulama-ulama Al-Azhar, dari mulai Jalalain, dari mulai banyak sekali Khoridah Bahiyah dan lain-lain. Alladzina hum qudwatu rahti ahlil haq wa fihim ulama la yumkinu istiqsa'u jami'ihim. Mereka adalah panutan orang-orang yang berpegang kebenaran karena mereka di dalamnya banyak sekali ulama yang namanya tidak mungkin disebutkan semuanya. Min syarihim fil aqtar wal afaq kama lam yumkinu ihsa'u nujumis sama. Sebagaimana tidak mungkin menghitung jumlah bintang di atas langit. Di Al-Azhar sendiri misalnya, orang-orang dari luar negara Mesir yang belajar di Al-Azhar itu kurang lebih dari 150 negara lebih yang belajar di Mesir. Itu yang mana setiap negara mengirimkan dengan jumlah yang sesuai. Misalnya dari Mesir, dari Indonesia sendiri mengirimkan kurang lebih 1.500 per tahunnya, sudah sekitar 5 tahun ini dengan jumlah yang sangat besar. Maka mereka masing-masing membawa pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tersebar baik di negara asal ataupun di tempat-tempat lain. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya mayoritas umat Islam tidak mungkin sepakat atas sesuatu yang salah. Maka kalau sesuatu tersebut dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam, oleh kebanyakan orang Islam, maka itu bisa dikatakan bukan sebuah dolalah, bukan sebuah kesesatan. Karena dalam hadis ini, innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah. Allah tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah. Dan pertolongan Allah itu selalu bersama dengan jamaah, bersama dengan golongan, kelompok. Wa man syadda syadda ilan nar. Barang siapa yang berpaling, tidak ikut kelompok, maka dia akan berpaling ke neraka. Rawahu at-Tirmidzi. Zada Ibnu Majah, fa idza waqa'al ikhtilaf fa 'alaika bis-sawadil a'dham. Maka kalau di riwayat Ibnu Majah ada tambahan, kalau terjadi perbedaan pendapat, apa yang harus saya pilih? Fa 'alaika bis-sawadil a'dham. Maka bagimu berpegang teguh dengan apa yang dianut oleh mayoritas. Ma'al haqqi wa ahlihi wa fil jami'is saghir innallaha ta'ala qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalatin. Dalam kitab Jami' as-Saghir karya Imam At-Tabrani mengatakan, atau Imam Suyuti, bahwasanya Allah melindungi umatku dari berkumpul atas kesesatan. Maka salah satu indikasi
orang itu adalah memegang teguh kebenaran dalam pemahaman agama, salah satunya adalah berpegang teguh terhadap salah satu mazhab dalam berfikih. Mazhab fikih salah satu di antara 4 mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada, mengikuti Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Karena mayoritas ulama setelahnya itu bermazhab di antara salah satu 4 ini. Contohnya misalnya, wa aktsaruhum ahlul madzahib al-arba'ah. Mayoritas dari ulama itu bermazhab salah satu di antara 4 mazhab. Contohnya, fakanal Imam Bukhari Syafi'iyan. Imam Bukhari itu bermazhab Syafi'i dengan keluasan ilmunya, keluasan ilmu dalam ilmu hadisnya dan lain-lain. Akhadha 'anil Humaid waz Za'farani wal Karabisi. Ini guru-guru dari Imam Bukhari dalam bidang fikih. Al-Humaidi, Za'farani, Al-Karabisi. Itu adalah murid-murid dari Imam Syafi'i sendiri. Begitu juga wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i. Imam Ibnu Khuzaimah, Imam An-Nasa'i, Shahibus Sunan. Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Begitu juga bermadzhab Syafi'i. Wa kana al-Imam Junaid Tsauriyan. Imam Junaid Al-Baghdadi bermadzhab Ats-Tsauri, mengikuti mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Meski mazhab Tsauri ini termasuk mazhab yang sudah tidak ada pengikutnya, karena banyak faktor. Salah satunya tidak ada kitab peninggalan atau muridnya tidak menyebarkan pemahaman dari gurunya dan seterusnya. Wasyibli Malikiyan. Imam Syibli Maliki, Al-Muhasibi Syafi'iyan. Ulama-ulama tasawuf. Imam Al-Muhasibi juga bermadzhab Syafi'i. Imam Al-Jariri atau Ibnu Jarir At-Tabari itu bermadzhab, atau di sini Al-Jariri bermadzhab Hanafi. Ulama tasawuf. Wal Jilani Hambaliyan. Imam Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya juga bermadzhab Hambali. Imam Syadzili Malikiyan, bermadzhab Maliki. Maka fattaqlidu bimadzhabin muayyanin ajma'u lil haqiqah. Mengikuti salah satu mazhab tertentu itu lebih mudah untuk mencapai hakikat, sebagaimana ulama-ulama tasawuf sendiri dalam berfikih berpegang teguh terhadap salah satu dari 4 mazhab yang ada. Wa aqrabu lit tabassur wa ad'a lit tahqiq wa ashalu tanawulan. Lebih mudah. Dengan analogi misalnya, mazhab fikih itu hakikatnya adalah kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan hadis yang diwariskan dari imam mazhab sendiri kepada muridnya, dari murid ke muridnya, dari generasi ke generasi. Sehingga ketika kita mengatakan ini adalah mazhab Syafi'i, bukan hanya pendapat Imam Syafi'i, tapi sudah kesimpulan dari ribuan bahkan jutaan ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis, sumber-sumber hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang digunakan dibuat oleh Imam Syafi'i. Begitu juga mazhab-mazhab lain. Maka ketika kita mengatakan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, pasti memiliki landasan hukum dari Quran dan hadis. Tinggal cara memahaminya bagaimana? Apakah ini ada teks secara langsung dari Quran dan hadis mengenai permasalahan ini, atau difahaminya dengan cara isyarah, bukan secara langsung. Wa ala hadza darajal aslafus salihun wasyuyukh al-madun ridwanullah taala alaihim ajma'in. Dan ini yang digunakan oleh ulama-ulama salaf terdahulu, yaitu dalam fikih memegang teguh salah satu mazhab yang ada, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Maka keliru ketika orang mengatakan bahwasanya yang ada, yang banyak di di masyarakat saat ini ketika dijelaskan tentang fikih dengan merujuk kepada salah satu kitab yang mu'tabar, Fathul Qorib misalnya, atau Safinah, kemudian orang-orang menanyakan mana dalilnya bahwasanya
arkanus sholati sab'ata asyara misalnya, bahwasanya rukun sholat itu 17, atau dalam kitab lain dikatakan 14 dan seterusnya. Karena untuk memahami dalil itu tidak semudah orang hanya baca terjemah, tapi harus mengumpulkan sekian banyak ayat ahkam, harus mengumpulkan sekian banyak hadis ahkam, sehingga kemudian difahami, sehingga disimpulkan bahwasanya dari berbagai macam hadis yang ada ketika Rasulullah menjelaskan tentang rukun sholat, ternyata ketika dikumpulkan jumlahnya adalah 17. Maka kita enak saja melahap, memakan hidangan yang sudah jadi. Maka mazhab itu dianalogikan sebagai masakan yang sudah jadi, tinggal kita nikmati. Kita tidak perlu mengetahui proses pembuatan masakan tersebut di dapur, kecuali nanti kalau kita sudah saatnya sudah memiliki kemampuan untuk mengetahui dari mana atau apa yang menjadi landasan. Ulama Syafi'iyah mengatakan hukum ini adalah boleh. Apa yang menjadi landasan mazhab lain mengatakan hukum ini tidak boleh. Itu nanti pada saatnya kalau memang sudah memiliki alat-alat untuk memahami perbandingan ulama, asbabul ikhtilaf dan lain-lain yang tertulis dalam kitab-kitab perbandingan mazhab. Maka setelahnya Imam Hadratus Syekh mengatakan wa nahnu nahuddu ikhwanana awamal muslimin an yattaqullaha haqqa tuqatih. Saya sarankan, saya wasiatkan kepada orang-orang awam muslimin untuk bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa alla yamutu illa wa hum muslimun, tidak wafat kecuali dalam keadaan Islam. Wa an yuslihu dzatal baini minhum, dan memperbaiki hubungan atau mendamaikan pertikaian yang ada di antara masyarakat. Wa an yasilul arham, dan untuk selalu melakukan silaturahmi antara satu keluarga dengan yang lain. Wa an yuhsinu ilal jiran wal aqarib wal ikhwan, berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat, kepada saudara-saudaranya. Wa an ya'rifu haqqal akabir, dan mengetahui hak-hak ulama-ulama besar. Wa an yarhamu atau ya'rifu haqqal akabir juga bisa dimaknai mengetahui hak-hak orang-orang yang sudah sepuh. Dan wa an yarhamu du'afa wal asaghir, dan kasih sayang terhadap orang-orang yang masih junior, yang masih kecil. Wa nanhau 'anit tadaburi wat tabaghudi wat taqatu'i wat tahasudi wal iftiraq wat talawuni fid din, dan saya larang mereka untuk saling bermusuhan, saling membenci, saling memutus tali silaturahmi, saling berhasud, dan melarang dari adanya perpecahan. Dan itu bisa terjadi salah satunya adalah dengan mengikuti salah satu mazhab tertentu. Wa nahutsuhum an yakunu ikhwanan, sarankan mereka untuk selalu menjadi saudara, wa 'alal khairi a'wanan, dan selalu saling bantu-membantu untuk kebaikan. Wa an ya'tasimu bihablillahi jami'an wa alla yatafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah, dalam hal ini adalah agamanya, dan tidak terpecah belah. Wa an yattabi'ul kitaba wa sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Wa ma kana alaihi ulama'ul ummah, dan mengikuti apa yang difahami oleh ulama-ulama umat. Contohnya seperti apa yang difahami oleh mereka dari Al-Quran dan sunnah, sebagaimana pemahaman Imam Abi Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Fahumul ladina qad in'aqadal ijma'u 'ala imtina'il khuruj 'an madzahibihim. Mereka adalah orang-orang yang telah terjadi ijma' para ulama tidak boleh keluar dari 4 mazhab ini. Karena 4 mazhab ini yang menjaga pemahaman ulama-ulama salaf terhadap Quran dan hadis. Karena mazhab-mazhab lain kita tidak yakin penukilannya itu benar, atau
kita tidak bisa membaca karya-karya mereka secara langsung karena misalnya karyanya tidak ada atau memang tidak diteruskan oleh murid-muridnya, sehingga kita kesulitan untuk memahami mazhabnya yang mazhab ulama-ulama yang sudah tidak ada atau sudah tidak diteruskan lagi oleh pengikutnya. Wa an yu'ridu amma uhditha minal jam'iyyah al-mukhalifah lima alaihi al-aslaf as-salihun, dan berpaling dari kumpulan-kumpulan organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama salaf, sebagaimana dalam hadis man syadza syadza ilan nar, orang yang keluar dari jamaah, dari golongan, maka dia keluar ke neraka. Wa an yakunu ma'al jamaah ala tariqatil aslaf as-salihin, selalu bersama dengan kelompok sesuai pemahaman ulama-ulama salaf terhadap Quran dan hadis, sebagaimana dalam hadis ditegaskan, faqad qala Rasulullah wa ana amurukum bi khamsin, saya perintahkan kalian dengan 5 hal, amaroni Allahu bihin, yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, apa saja? As-sam'i wat ta'ah, taat kepada pemimpin, wal jihadi wal hijrati wal jamaah, mendengarkan dan taat, kemudian berjihad, wal hijrah, melari dari kemungkaran, wal jamaah, dan kelompok, berpegang teguh dengan kelompok. Wa fa inna man faraqal jamaah qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi, karena orang yang keluar dari kelompok, dari jamaah seukuran 1 jengkal, maka dia telah keluar, telah melepas baju keislaman dari lehernya. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, bagi kalian berpegang teguh dengan jamaah dan hati-hati dengan perpecahan. Fa innash syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu mudah untuk menggoda 1 orang yang terpisah. Wa huwa ma'al itsnaini ab'ad, syaitan itu kalau ingin menggoda 2 orang itu lebih jauh, lebih sulit daripada menggoda 1 kelompok kecil atau 1 orang. Wa man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah, barang siapa yang ingin mencium bau surga maka berpegang teguh dengan jamaah. Sebagaimana misalnya Imam Syekh Ramadan Al-Buti mengarang sebuah kitab namanya Al-Madhabiyah, tidak bermadhab, akhtaru bid'atin tuhaddidu syariat al-islamiyah. Tidak bermadhab itu adalah paling bahayanya bid'ah yang mengancam syariat Islam, karena orang seenaknya mengomentari pemahaman ulama-ulama terdahulu padahal belum kelasnya, mengomentari karena tahu 1-2 hadis, menganggap bahwasanya ulama-ulama terdahulu salah dalam memahami konteks tertentu, mengira mereka tidak mengetahui hadis yang mereka baca, hanya bermodalkan tahu bahasa Arab standar atau bahkan hanya membaca dari terjemahan saja, kemudian menganggap bahwasanya Imam Syafi'i salah, Imam Hanafi salah, Imam Maliki salah, dan seterusnya. Makanya bermazhab itu adalah cara yang paling mudah orang untuk memahami Al-Quran dan hadis, karena ulama-ulama terdahulu sudah meracik, sudah memasakkan hidangan tersebut sehingga hidangan tersebut sudah siap saji, kita tinggal memakannya saja. Maka sebagaimana misalnya ada sebagian ulama mengarang tentang fiqhus sunnah karya Said Sabiq, bahwasanya ini adalah fikih sesuai sunnah, seakan-akan bahwasanya 3 jilid, bahwasanya ulama-ulama terdahulu ketika mengarang fikih itu tidak sesuai dengan sunnah. Maka ini dibantah, bahkan dijadikan sebuah disertasi di Universitas Al-Azhar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Said Sabiq, melanggar ijma' dalam kitabnya Fiqhus Sunnah.
Maka kemudian setelahnya Hadratus Syekh meneruskan pembahasan tentang fi bayani wujubit taqlid. Orang itu ada dua tingkatan kurang lebih. Yang pertama adalah mujtahid, orang yang berhak berijtihad, mampu untuk berijtihad, memahami sumber-sumber hukum difahami langsung dari sumbernya, baik Quran dan hadis, setelah memenuhi kriteria, memenuhi alat-alatul ijtihad. Begitu juga ada yang kelompok kedua, yaitu muqallid, orang yang taklid, orang yang tidak tahu, tidak memiliki kemampuan, maka kewajiban mereka adalah bertanya. Maka fi bayani wujubit taklid, menjelaskan tentang wajibnya taklid untuk orang-orang yang memang tidak memiliki perangkat-perangkat berijtihad. Dan ini mayoritas umat muslim adalah orang-orang muqallid. Sebagaimana pada zaman sahabat dulu, pada zaman tabi'in, pada zaman ulama-ulama salaf, orang-orang awam, maka kewajiban mereka bertanya kepada ulama yang ada di tempat mereka, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dalam hal ini mengikuti apa yang difahami oleh ulama pada zamannya, sehingga yajibu 'inda jumhuril ulama il muhaqqiqin ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihad wa in kana qad hasala ba'dul ulum al mu'tabara fil ijtihad taqlidu qaulil mujtahidin wal akhdhu bi fatwahum. Maka orang yang tidak memiliki kemampuan dalam berijtihad itu taklid, ngikuti salah satu madhab yang ada dan mengambil fatwa mereka. Atau di era sekarang, maka bisa mengambil fatwa-fatwa yang disebarkan di MUI misalnya, kalau untuk orang Indonesia Darul Ifta Masriyah, untuk orang Mesir dan seterusnya. Liyakhruja an uhdati taklid bi taqlidi ayyihim sya'a liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, supaya keluar dari perintah Allah fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang ahli zikir atau orang yang ahli dalam bidangnya kalau kalian tidak tahu. Fa'aujabas su'ala 'ala man lam ya'lam dzalik wa dzalika taqlidul li'alimin. Maka ini bukti perintah dari Allah untuk taklid kepada orang yang tahu. Wa huwa 'amun likullil mukhatabin. Wa yajibu an yakuna 'aman fi su'al 'an kulli ma la ya'lam lil ijma' 'ala anna al-'ama lam tazal fi zaman as-sahaba wa tabi'in wa kullu hudutsil mukhalifin yastaftuna al-mujtahidin wa yatba'unahum fil ahkam syar'iyyati wal ulama. Sebagaimana yang dilakukan pada zaman sahabat-sahabat dan para tabi'in, orang-orang yang enggak tahu, orang-orang awam nanya kepada ulama sahabat, ulama tabi'in. Fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Nah, ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, ini hukumnya apa? Langsung jawab pertanyaan. Ini hukumnya haram, ini hukumnya boleh, tanpa menyebutkan dalil. Wala yanhaunahum an dzalika min ghairi nakir. Fakana ijma'an 'ala ittiba'il 'amilil mujtahid. Kenapa? Karena kita percaya bahwasanya orang alim ketika berfatwa pasti memiliki landasan atau memiliki dalil terhadap hukum yang dia fatwakan. Dan belum tentu orang awam ketika disebutkan dalilnya bisa memahami hubungan antara dalil yang disebutkan dengan kesimpulan hukum yang ada. Sehingga fatwa-fatwa yang ada itu, atau dalam kitab fikih misalnya Mukhtasarat, tidak disebutkan dalilnya. Dalam kitab Abu Syuja, dalam kitab Safinah tidak disebutkan satu-satu permasalahan tentang dalil yang dijadikan landasan. Dalam kitab Takrib misalnya tidak disebutkan dalilnya, hanya disebutkan kesimpulan hukumnya saja. Maka setelahnya salah satu ulama Syria di Bugha memberikan catatan kaki bahwasanya dalam kitabnya At-Tadhhib fi Adillatit Taqrib, dalam kitabnya Tadhhib, di situ menyebutkan bahwasanya ucapan ini dalilnya dari Quran ini, dalilnya dari hadis ini, menunjukkan bahwasanya ulama-ulama terdahulu dalam kitab tipis itu setiap
kesimpulan hukumnya memiliki dalil, memiliki landasan. Wali anna fahmal 'ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Karena pemahaman orang awam terhadap Quran dan hadis itu tidak dianggap karena tidak memiliki perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam. Wa illam yuwafiq afhama ulama'i ahlul haqqil akabir al-akhyar fa inna kulla mubtadi'in wa dhallin yafhamu ahkamahul batilah minal kitab was sunnah wa ya'khudhu minhuma. Karena banyak sekali kelompok-kelompok yang sesat itu dalam mengambil sikap, dalam mengambil kesimpulan hukum, mereka menganggap ngambilnya dari Quran dan Sunnah, tetapi dengan pemahaman yang menyimpang, dengan pemahaman yang salah, karena tidak memiliki perangkat-perangkat untuk menyimpulkan hukum dari Quran dan Sunnah. Wal halu annahu la yughni minal haqqi syai'a. Maka wala yajibu 'alal 'ami iltizamu madhhabin fi kulli haditsah. Tidak wajib seorang awam untuk mengikuti atau iltizam bimadhab. Iltizam berpegang teguh dengan satu madhab. Boleh dia berpindah madhab dalam pembahasan yang berbeda atau dalam kasus yang berbeda. Walau iltazama madhaban muayyanan kama madhab Syafi'i la yajibu 'alal istimrar. Kalau dia bermadhab Syafi'i misalnya, dia juga tidak wajib untuk bermadhab Syafi'i terus sampai akhir hayat. Boleh pindah madhab, atau dalam kondisi-kondisi tertentu boleh pindah madhab. Khususnya misalnya dalam madhab Syafi'i, biasanya dalam konteks umroh atau haji, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu menggunakan madhab lain. Karena kalau dalam madhab Syafi'i itu batal, meskipun tidak sengaja, meskipun tanpa syahwat. Sedangkan kondisi dalam umroh, tawaf atau tawaf ketika umroh atau haji itu berdesak-desakan. Tawaf harus dalam keadaan suci, sehingga sulit kalau baru 2 putaran harus wudhu lagi, berdesak-desakan dan seterusnya. Maka menggunakan madhab lain yang mengatakan bersentuhan itu tidak batal, yaitu madhab Hanafi atau madhab Maliki yang mensyaratkan harus ada syahwat. Bal yajuzu lahul intiqal ila ghairi madhhabihi wal 'amil ladzi lam yakun lahu nadharun wastidlal wa lam yaqra kitaban fi furu'il madhhab idza qala ana syafi'iyun lam yu'tabar hadza kadzalika bi mujarradil qaul. Maka orang-orang awam umumnya ketika ngomong saya bermadhab Syafi'i, yaitu tidak dianggap. Apalagi kalau belum belajar kitab tertentu dalam madhab tertentu, dia hanya ikut pengajian malam Jumat, itu ikut pengajian subuh dan lain-lain, apalagi pengajiannya hanya jiping, sehingga ya tidak dianggap ketika mengatakan saya bermadhab Syafi'i dan lain-lain. Wa qila idzal tazama al-'ami madhhaban mu'ayyanan yalzamuhu al-istimraru 'alayhi li'annahu i'taqada anna al-madhhab alladhi intasaba ilayhi wal haqq fa 'ala al-wafa bi mujibi i'tiqadihi. Pendapat kedua, meskipun di sini disirotkan dengan sirotut tamrid oleh Hadratus Syekh Qil, dikatakan bahwasanya kalau seorang awam mengikuti madhab tertentu, maka dia harus selalu menggunakan madhab itu, karena dia memiliki keyakinan bahwasanya madhab itu adalah madhab yang benar, sedangkan madhab yang lain belum tentu benar. Maka dia wajib berpegang teguh dengan madhab satu madhab itu, meskipun ini digunakan sirot tamrid oleh Hadratus Syekh menandakan bahwasanya pendapat pertama itu yang kuat, yaitu bolehnya berpindah dari satu madhab ke madhab lain. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk berpegang teguh terhadap satu madhab. Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadithah. Seorang muqallid terhadap Imam Syafi'i misalnya boleh mengikuti imam lain dalam kejadian-kejadian tertentu. Contohnya yang dicontohkan tadi, falau an yuqallida imaman fi sholati dzuhri mathalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Misalnya sholat zuhur pakai madhab Syafi'i, nanti pas sholat asar pakai madhab Hanafi dan lain-lain, dengan perbedaan yang ada dalam 4 madhab ini. Wat taqlidu ba'dal amali jaizun. Mengikuti, mentaklid salah satu imam setelah melakukan perbuatan itu boleh. Contohnya misalnya, kalau ada orang Syafi'i bermadhab Syafi'i, falau shalla Syafi'iyun dhanna sihhata salatihi, dia ngira bahwasanya sholatnya sah sesuai dengan madhab Syafi'i. Tsumma tabayyana butlanuha fi madhhabihi. Ternyata dalam madhabnya
tata cara sholat yang dia lakukan itu tidak sah. Tetapi tata cara sholat yang dia lakukan sah menurut mazhab lain. Wasihhatuha ala madhhabi ghairihi, maka falahu taqliduhu wa yakfi bitilkas shalah. Maka dia boleh berpindah taklid mengikuti mazhab lain dalam sholat tersebut. Contohnya misalnya orang bermadhab Syafi'i tidak sengaja bersentuhan dengan ajnabiyah, kemudian sholatnya, wudhunya batal, tapi dia nggak ingat ketika sholat itu dalam kondisi tadi sudah bersentuhan dengan ajnabiyah. Selesai sholat, dia baru ingat bahwasanya tadi wudhunya sudah batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka dia boleh mengikuti mazhab lain, yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak batal kecuali kalau dengan syahwat misalnya, sebagaimana mazhabnya Imam Malik. Atau bersentuhan dengan ajnabiyah tidak batal sama sekali, baik dengan syahwat ataupun tidak, sebagaimana pendapat dari mazhab Hanafi. Karena makna dari lamastumun nisa, lamastum al-mulamasah dimaknai oleh Imam Hanafi sebagai al-jima', hubungan seksual. Maka yang membatalkan wudu itu adalah hubungan seksual, bukan hanya sentuhan kulit dengan kulit. Adapun mazhab lain memaknai al-mulamasah itu dengan sentuhan antara kulit dengan kulit. Kurang lebih sekian yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang bahwasanya memilih guru itu harus hati-hati. Memilih guru itu harus hati-hati. Dalam memilih guru, dalam mengambil ilmu, karena hakikatnya ilmu itu adalah agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.